semuanya, selamat datang di video edukatif berjudul Geografi Manusia Indonesia yang mencakup ruang hidup, keberagaman, dan tantangan dari masa depan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Tumaspa dengan nomor NPM 242171111129. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana manusia di Indonesia hidup, beradaptasi, dan membentuk ruang kehidupan mereka di tengah kekayaan alam Nusantara. Geografi manusia masuk ke dalam antroposfer. Nah, apa itu antroposfer? Antroposfer adalah lapisan atau ruang di permukaan bumi yang dihuni dan dipengaruhi oleh manusia. Geografi manusia mempelajari aktivitas manusia seperti persebaran penduduk, budaya, ekonomi, sosial, dan interaksi manusia dengan lingkungan. Indonesia merupakan negeri yang terhampar di garis khatulistiwa, memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa dan ragam bahasa serta budaya yang menakjubkan. Disinilah manusia hidup berdampingan dengan alam yang kaya, dari gunung berapi yang subur hingga laut biru yang lepas. Setiap langkah manusia di bumi Nusantara adalah bagian dari kisah besar geografi manusia Indonesia. Geografi manusia adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan ruang tempat ia hidup. Ilmu ini meneliti bagaimana manusia beradaptasi terhadap kondisi alam, mengatur ruang, memanfaatkan sumber daya, serta menciptakan pola kehidupan yang berbeda di setiap wilayah. Dalam konteks Indonesia, geografi manusia tidak hanya melihat peta, tetapi juga mempelajari bagaimana manusia membentuk budaya, ekonomi, dan pola pemukiman yang unik di tengah kekayaan alam Nusantara. Persebaran dan kepadatan penduduk. Dari peta kepadatan penduduk ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana persebaran manusia di wilayah Indonesia tidak merata. Warna merah tua menunjukkan wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1.000 jiwa penduduk. Daerah ini didominasi oleh Pulau Jawa dan sebagian Bali, pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan industri Indonesia. Kondisi alam yang subur, jaringan transportasi yang lengkap, serta banyaknya peluang kerja menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia. Sementara itu, warna orange dan kuning menggambarkan wilayah dengan kepadatan penduduk sedang, seperti sebagian besar Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di wilayah ini, kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi mata pencarian utama masyarakat. Warna kuning muda menunjukkan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, seperti di Kalimantan dan Papua. Meski luas wilayahnya besar dan kaya akan sumber daya alam, jumlah penduduk di daerah-daerah ini relatif sedikit. Faktor seperti medan yang berat, akses transportasi yang terbatas, dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata menjadi alasan utama rendahnya kepadatan penduduk di sana. Peta ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana kondisi geografis mempengaruhi persebaran manusia. Tempat dengan tanah subur, sumber air melimpah, dan peluang ekonomi yang tinggi akan menarik lebih banyak penduduk. Sementara wilayah yang sulit dijangkau atau kurang subur cenderung memiliki penduduk yang lebih sedikit. Inilah salah satu bukti nyata dari geografi manusia Indonesia, bahwa manusia membentuk ruang kehidupannya sesuai dengan potensi alam yang dimiliki wilayahnya. Dan dari persebaran ini pula, kita dapat memahami mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki karakter sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Kegiatan ekonomi dan pemanfaatan ruang. Setiap wilayah di Indonesia
memiliki karakter kegiatan ekonomi yang berbeda bergantung pada kondisi geografisnya. Di wilayah yang subur seperti Jawa dan Nusantara, masyarakat menguntungkan hidup mereka pada pertanian dan perkebunan. Di Kalimantan dan Papua, kekayaan tambang dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara hidup dari pariwisata, menjual keindahan alam dan budaya kepada dunia. Aktivitas ekonomi ini menunjukkan bagaimana manusia menyesuaikan diri dan memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Namun, jika dilakukan tanpa perencanaan yang bijak, kegiatan ekonomi juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi alam berlebihan menjadi ancaman yang nyata. Karena itu, pemanfaatan ruang harus diiringi dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sosial budaya dan keberagaman manusia Indonesia. Keberagaman sosial budaya adalah cerminan langsung dari geografi manusia Indonesia. Di setiap daerah, manusia beradaptasi dengan lingkungan melalui cara hidup, bahasa, pakaian, hingga bentuk rumah. Di dataran tinggi, rumah dibangun kokoh untuk menahan dingin. Di daerah pesisir, rumah di panggung dibuat untuk menghindari pasang air laut. Budaya juga lahir dari cara manusia memanfaatkan alam, seperti nelayan yang melaut di pesisir, petani yang menanam padi di dataran rendah, dan masyarakat adat yang hidup selaras dengan hutan. Meskipun berbeda-beda, seluruhnya membentuk mozaik kebudayaan Indonesia yang kaya dan indah. Setiap budaya adalah hasil interaksi manusia dengan ruangnya, warisan pengetahuan yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan modernisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses ini terjadi karena kota menawarkan lapangan kerja, fasilitas, dan gaya hidup modern. Namun, pertumbuhan kota yang cepat menimbulkan tantangan besar seperti kemacetan, polusi udara, kepadatan penduduk, dan berkurangnya lahan hijau. Di sisi lain, desa yang ditinggalkan mengalami penurunan tenaga kerja dan produktivitas pertanian. Perubahan ruang ini adalah fenomena geografi manusia yang menggambarkan dinamika kehidupan manusia di era modern. Tantangan dan pembangunan keberlanjutan. Perkembangan manusia sering diiringi oleh tantangan lingkungan, penebangan hutan, polusi udara, banjir, dan perubahan iklim menjadi dampak nyata dari aktivitas manusia yang tidak bijak. Untuk itu, kita perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya memikirkan kemajuan ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Setiap individu memiliki peran penting, menjaga alam, menghemat energi, serta menanamkan nilai cinta lingkungan pada generasi muda. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa geografi manusia di Indonesia tidak hanya membahas tentang persebaran penduduk, tetapi juga bagaimana manusia beradaptasi, memanfaatkan, dan membentuk ruang kehidupannya sesuai dengan potensi alam yang dimiliki wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter yang unik dari segi sosial, budaya, ekonomi, hingga lingkungan yang bersama-sama membentuk keberagaman bangsa Indonesia. Melalui pemahaman ini, geografi manusia kita belajar untuk melihat Indonesia bukan hanya sebagai peta, tetapi sebagai ruang kehidupan yang dinamis dan saling terhubung. Sekian video pembelajaran tentang geografi manusia Indonesia dari saya. Semoga dari video ini, kita semua bisa lebih memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, serta menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.